Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Cynthia Dewi dari D4TMM semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sel, materi genetik, dan sintesis protein. Apa itu sel? Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Klasifikasi sel dibagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel prokariotik dimiliki oleh organisme bakteri dan ganggang biru, sedangkan sel eukariotik dimiliki oleh tumbuhan dan hewan. Perbedaan yang menonjol pada kedua sel ini yaitu sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan mitokondria, sedangkan pada sel eukariotik tidak memiliki kapsul. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Pada sel hewan terdapat lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom. Selain itu, vakuola yang dimiliki oleh sel hewan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan vakuola yang dimiliki oleh tumbuhan. Pada sel tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki kloroplas. Dan pada sel tumbuhan juga terdapat dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Struktur dan fungsi masing-masing organel sel. Yang pertama yaitu membran sel atau membran plasma yang berfungsi mengatur pertukaran zat antara sitoplasma dengan larutan di luar sel. Yang kedua yaitu retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai alat transportasi zat yang diperlukan inti sel dari luar inti sel. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu Re kasar dan Re halus. Pada Re kasar berfungsi sebagai tempat sintesis dan transport protein, merakit dan mengekspor protein, dan melekatnya ribosom. Pada Re halus berfungsi sebagai sintesis lain dan modifikasi kimia ber-DNA rendah, produksi sterol, sintesis kolesterol, pigmen retina, sel interstisial testis, serta sebagai metabolisme dan mekanisme detoksifikasi. Yang ketiga yaitu badan Golgi, berfungsi menghasilkan sekret berupa butiran getah, lisosom primer, menyimpan protein dan enzim. Yang keempat yaitu lisosom, mencernakan bahan makanan yang masuk ke dalam baik secara pinositosis atau fagositosis. Pinositosis yaitu makanan yang berupa cairan yang masuk secara ditelan. Fagositosis adalah makanan padat yang masuk secara ditelan. Yang kelima yaitu mitokondria, berfungsi sebagai tempat respirasi atau oksidasi karbohidrat yang menghasilkan energi atau ATP. Yang keenam adalah ribosom, tempat berlangsungnya sintesa protein. Yang ketujuh yaitu flagel dan silia. Flagel untuk bergerak dan silia untuk merekatkan dirinya pada bakteri lain atau organ yang dihinggapi. Flagel dan silia ini hanya dimiliki oleh bakteri. Yang kedelapan adalah sentrosoma, berfungsi untuk membantu pembelahan sel. Yang kesembilan yaitu inti sel. Nah, inti sel ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama membran inti, berfungsi untuk memisahkan inti sel dan sitoplasma. Yang kedua yaitu nukleoplasma dan kromosom, berfungsi sebagai aktivitas sel dan pewarisan sifat. Sedangkan nukleolus berfungsi untuk sintesa RNA ribosom. Korelasi sel dengan materi genetik. Di dalam sel terdapat struktur organel sel bernama inti sel. Nah, di dalam inti sel ini terdapat kromosom yang merupakan penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom ini ada dua jenis, yaitu autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin, sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin.
gen sendiri merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi DNA dan RNA. Perbedaan DNA dan RNA yaitu pada DNA memiliki 2 untai nukleotida, sedangkan pada RNA memiliki 1 untai nukleotida. Untuk basa nitrogennya pada DNA yaitu ada timin, sitosin, adenin, dan guanin. Sedangkan pada RNA urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Letak DNA ini terdapat pada inti, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA terdapat pada inti, sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Komponen gula yang dimiliki DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan pada RNA yaitu ribosa. Replikasi DNA. Pada tahap awal terjadi pemisahan oleh enzim heligase membentuk garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru yang dibantu oleh enzim RNA primase untuk membentuk primer. Kemudian DNA polimerase mengikat primer untuk menambahkan nukleotida DNA baru dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Yang terjadi secara terus-menerus tanpa terputus, yang terjadi pada leading strand. Sedangkan pada lagging strand tidak dapat membuat untaian secara terus-menerus karena untaian berjalan ke arah berlawanan, di mana terjadi rangkaian kecil pada tiap primer yang disebut fragmen Okazaki. Setelah fragmen terbuat, maka enzim eksonuclease akan menghilangkan RNA primer yang kemudian oleh DNA polimerase diisi dengan untaian DNA baru. Kemudian DNA ligase menyegel tiap pembentukan untai tadi sampai berakhir. Lalu, apa sih hubungan gen DNA dan RNA pada sintesis protein? Pada sintesis protein atau dogma sentral, DNA akan membedakan karakteristik suatu organisme karena perbedaan urutan asam amino dalam semua protein. Tahapan sintesis protein yaitu setelah terjadi replikasi DNA, yang pertama yaitu transkripsi, kemudian translasi. Pada tahap transkripsi ini, yang pertama yaitu pembentukan mRNA, di mana DNA antisense terpisah dengan pasangannya yaitu sin, dan mRNA akan mengkopi kode genetik sesuai dengan urutan basa nitrogennya, di mana C dengan G dan A dengan E. Lalu mRNA mengambil kode tersebut menuju ribosom. Kemudian pada tahap translasi, tRNA mengambil asam amino tertentu menuju ribosom. Di dalam ribosom inilah kode tersebut dibaca dan ditranslasikan ke dalam urutan asam amino, seperti pada tabel yang sudah tertera. Apabila mRNA tersebut memiliki kode UUA, maka asam amino tersebut adalah leusin, dan begitupun berlaku pada kodon-kodon yang lainnya.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.